Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geng Ramadan dari Universitas Ingat Perbangsa Karawang. Program studi PJKR 17C NPM 171063107191. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang Event Organizer atau yang disebut dengan EO. Di video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Event Organizer yang dipimpin oleh Bapak Rizky Aminuddin SPD MPD. Event Organizer adalah pengelola suatu kegiatan, pengorganisir suatu acara. Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan untuk bertujuan memperoleh suatu keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penyelenggara maupun yang hadir pada kegiatan berlangsung. Oke, keuntungan ini tidak harus bersifat material, namun juga bersifat non material. Jadi di dalam event organizer juga bisa disebut sebagai bisnis untuk mengambil suatu keuntungan. Ada banyak sekali pengertian dan definisi dari event organizer. Namun pada dasarnya event organizer adalah pembuatan ataupun perencanaan sehingga penyelenggaraan suatu pertunjukan atau pergelaran secara lebih besar. Jasanya event organizer lebih kepentingan yang merupakan suatu kelompok di mana orang terdiri dari tim pekerjanya seperti tim produksi dan tim manajemen dan tim penyelenggaraan event tersebut ataupun melaksanakan tugas operasional suatu program acara di dalam event tersebut. Event organizer terdiri dari berbagai macam jenis event organizer itu sendiri. Tentu saja hal ini berhubungan dengan event atau acara yang dipegang ataupun yang diselenggarakan oleh IO tersebut. Ada banyak loh event organizer yang bergerak untuk bidang olahraga. Seperti bidang olahraga, event organizer ini akan memegang berbagai event seperti pertandingan, kompetisi, peringkat, pertandingan persahabatan, dan lomba olahraga lainnya. Dan selain itu, olahraga event organizer juga ada yang berhubungan dengan seni seperti pementasan, bergelaran, program acara, dan juga banyak event yang ada di perusahaan seperti yang akan melaksanakan outbound dan banyak juga yang lainnya. Tentu tekannya itu saja, bahkan event organizer juga ada yang mengurus untuk acara seperti topik bicara yang berupa acara diskusi, seminar, bahkan juga ada yang presentasi. Event organizer juga ada yang bergerak untuk acara bersifat pribadi seperti contohnya pesta ulang tahun, pernikahan, dan berbagai acara lainnya yang diselenggarakan secara pribadi. Berbagai bidang dari event organizer ini tentu saja sangat membantu bagi pengguna jasa yang menginginkan untuk membuat suatu pergelaran ataupun acara. Untuk menggunakan event organizer juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda akan organizer tersebut. Bentuk di dalam event organizer sendiri sebenarnya telah dikenal di berbagai organisasi kemasyarakatan, lingkungan, pekerjaan, lingkungan pendidikan, seperti di antara lainnya
HUT RI di lingkungan tempat tinggal kalian, kepanitiaan outbound di lingkungan pekerjaan, kepanitiaan lomba di sekolah dalam rangka event organizer, olahraga tradisional misalkan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Hal ini semua merupakan suatu bisnis yang sangat menguntungkan bagi kedua pihak. Seperti contohnya dari pihak perusahaan akan mengadakan perlombaan tentang outbound yang akan diselenggarakan oleh event-event tertentu. Bisa itu menggunakan jasa event organizer. Oke, di sini saya akan mengasihkan contoh untuk event organizer di dalam dunia pendidikan ya. Banyak sekali event yang akan diselenggarakan di dunia pendidikan, seperti misalnya olahraga tradisional merupakan sebuah aktivitas yang sangat lazim dilaksanakan oleh siswa-siswi di sekolah. Beberapa momen yang sangat penting bagi siswa-siswi pada acara tersebut yang akan diadakan pertandingan ataupun perlombaan olahraga. Dengan kata lain, penyelenggaraan event organizer olahraga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru di lingkungan siswa-siswi dan guru dalam pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswi. Beberapa event yang akan diselenggarakan pada siswa-siswi di sekolah, pertandingan ataupun perlombaan yang akan dilaksanakan olahraga tradisional. Kan jarang yang mengadakan event organizer olahraga yang akan diikuti oleh beberapa sekolah, dan oleh karena itu ajang buat siswa-siswi untuk merebut penghargaan, memenangkan pertandingan dan perlombaan, untuk mengharumkan nama sekolah dalam event organizer olahraga tradisional. Event olahraga tradisional ini sebagai ajang hiburan siswa-siswi dan untuk menunjukkan bakatnya di dalam bidang olahraga tradisional. Ada beberapa olahraga tradisional yang akan diselenggarakan di sekolah, dan sekolah manapun boleh ikut event tersebut. Seperti contohnya yang akan diselenggarakan lomba olahraga bakyak, olahraga egrang, lomba tarik tambang, lomba balap karung, lomba galah, dan banyak hal lainnya. Untuk merancang suatu event organizer olahraga tradisional, membuat sesederhana apapun sebuah event, aspek perencanaan merupakan persyaratan yang penting yang menjadi pertimbangan utama. Event tersebut selalu melibatkan banyak pihak, sehingga perancangan yang kurang akomodatif akan menurun kualitas event, bahkan akan mengakibatkan event tersebut gagal dilaksanakan. Setidaknya ada beberapa rancangan event organizer yang harus diupayakan secara maksimal. Oke, di dalam event tersebut ada legalitas ataupun menunjukkan ketepatan sebagai penyelenggara. Tujuan pertandingan, nah misalkan di tujuan pertandingan ini mau ngapain, untuk bertujuannya ngapain, ngerebut perlombaan, penghargaan yang akan diselenggarakan di sekolah tersebut, merancang struktur organisasi pertandingan, struktur yang akan di pertandingan apa aja, menentukan susunan panitia, misalkan si A
ngebagiin si bertugas untuk merancang penilaian, yang B untuk menjadi merancang suatu kegiatan, menentukan waktu dan tempat yang akan ditentukan ini di mana misalkan, dan menentukan ruang lingkup dan jumlah peserta, pembuatan jadwal kegiatan, rancangan promosi seperti mengasih shift promosi ke masyarakat untuk melihat event organizer di sekolah ini dan di sekolah yang lainnya. Kekuatan rancangan amat berlangsung pada skenario persiapan penyelenggaraan event. Skenario yang sangat dibutuhkan nih untuk merancang sebuah event itu gimana untuk baiknya dan jangan sampai gagal. Bukan merupakan suatu yang abstrak dan teoritis, melainkan sebuah proposal yang disusun secara matang sebagai melibatkan beberapa pihak. Jadi sebelum merancang suatu kegiatan event itu, kita harus menyusun dulu strateginya. Ini strateginya harus gimana biar si event itu berjalan dengan baik dan tidak gagal. Oke, dan satu contoh lagi untuk event organizer di dalam dunia usaha. Perkembangan dunia usaha di Indonesia dewasa ini telah memperlihatkan ke arah yang menggembirakan. Terbukti dengan semakin menjamurnya sebagai bentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang barang maupun jasa, itu skala kecil maupun besar. Salah satunya adalah event organizer. Dalam pengertian ini, yang dimaksud dengan event organizer mengarah pada profesi, yaitu suatu lembaga baik formal maupun non formal dipercaya untuk melakukan kegiatan, misalnya meluncuran suatu produk baru, pesta, seminar, dan pergelaran musik dan lainnya sebagainya, disesuaikan dengan permintaan pengguna jasa atau inisiatif event organizer sendiri. Di sini yang membedakan sebuah event organizer dalam bentuk kepanitiaan dan event organizer yang mengarah pada profesi dapat dilihat dari keberlangsungan event organizer tersebut. Apabila dalam bentuk kepanitiaan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan, maka selesai pula tugas orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan. Sedangkan event organizer yang mengarah pada profesi, meskipun kegiatan telah berakhir, akan tetapi kegiatan orang-orang di dalamnya akan tetap berlangsung. Tahapan-tahapan dalam event organizer untuk mewujudkan kesuksesan event merupakan sebuah kerja keras yang membutuhkan konsep yang jelas dan terarah, seperti konsep yang menarik dan kreatif, proses tahapan pembuatan event, eksekusi event yang sangat baik. Konsep yang menarik dan kreatif, misalkan dia menarik nih dan kreatif juga. Dalam rencana pembuatan konsep event, kita harus kritis dengan apa yang sedang mereka lingkungan kita, baik lokal maupun nasional. Setelah tema tercipta, maka kita harus memberikan perbedaan dalam konsep tersebut. Dari event organizer yang lain, kita harus berani melakukan eksperimen, terjun langsung dalam pembuatan konsep yang berbeda.
Jika perlu suatu yang belum pernah dibayangkan orang, jelas itu sangat penting. Karena itu sebuah I.O. harus memiliki ide-ide kreatif. Kita tidak ingin membuat suatu acara hanya sebatas acara biasa. Sekian dari video yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.